Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tiba-tiba, si Ratu Nona berkata, "Chu Feng, cepat perhatikan," ungkapnya. Segera, Chu Feng melihat kembali ke diagram pembentukan formasi yang terus berubah. Pada saat itu, dia menemukan bahwa Grandmaster Kai Hong sudah tiba di alam atas. Selain itu, dia seperti ikan yang kembali ke air di alam atas itu. Dia mulai memunculkan angin dan air. Ketika Grandmaster Kai Hong berlatih di alam atas itu selama total 20.000 tahun, dia akhirnya menembus alam surgawi abadi dan menjadi dewa bela diri. Selanjutnya, kultivasinya terus berkembang pesat tanpa henti. Kultivasinya berkembang sangat cepat, sehingga ada tanda dia mencapai puncak marsial immortal, dan menerobos ke ranah yang maha sempurna. Namun tepat pada saat Grandmaster Kai Hong diakui secara luas atas prestasinya, ia bertemu seorang pria muda. Pria muda itu adalah seorang jenius yang luar biasa, dan mengeluarkan tantangan terhadap Grandmaster Kai Hong. Pria muda itu ingin membuktikan kepada semua orang, bahwa kekuatan pertarungan dari formasi spiritual akan selamanya lebih rendah daripada kekuatan bela diri. Karena Grandmaster Kai Hong adalah individu yang tak tertandingi, yang seumur hidupnya hanya mengandalkan teknik formasi spiritualnya, ia tentu ingin mengajarkan kepada pemuda yang tidak berpengalaman itu pelajaran karena telah memprovokasi dirinya. Namun demikian, Grandmaster Kai Hong benar-benar dikalahkan dalam pertempuran itu. Grandmaster Kai Hong yang telah berkultivasi selama lebih dari 20.000 tahun, sebenarnya dikalahkan oleh seorang pemuda yang paling banyak, ia hanya berkultivasi selama lebih dari selusin atau mungkin bahkan hanya beberapa tahun saja. Mungkin karena pemuda itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepadanya, Grandmaster Kai Hong meninggalkan nama pemuda itu dalam diagram pembentukan formasi ini. Pemuda itu bernama Chu Hanxian. Chu Hanxian, seru mereka bertiga. Setelah melihat nama itu, ekspresi Zhao Hong dan Wang Qiang berubah. Mereka berdua mengingat nama itu di hati mereka. Alasan untuk itu adalah, karena berdasarkan usia pemuda itu ketika dia ditunjukkan pada diagram, dia kemungkinan besar masih hidup sampai sekarang. Selama dia masih hidup, maka dengan kekuatannya yang menantang surga, dia harus tumbuh menjadi individu yang sangat luar biasa. Belum lagi alam atas, bahkan dia harus menjadi ahli puncak di seluruh Starfield. Dibandingkan dengan Zhao Hong dan Wang Qiang, hati Chu Feng bahkan lebih kacau. Alasan untuk itu adalah, karena nama pemuda itu adalah nama kakeknya. Mungkinkah lelaki itu adalah kakekku? Hati Chu Feng dipenuhi dengan emosi saat ia memikirkannya. Sangat mungkin. Lagi pula, menilai dari waktu yang tepat, Grandmaster Kai Hong dikalahkan oleh pemuda itu hanya lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Meskipun 10.000 tahun mungkin tidak singkat, tapi itu juga tidak bisa dianggap panjang. Hal ini terutama berlaku untuk kultivator bela diri yang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Bagi mereka, 10.000 tahun bukanlah waktu yang lama. Meskipun diagram pembentukan formasi yang ditinggalkan Grandmaster Kai Hong tidak menyebutkan alam atas di mana dia tiba, dia kemungkinan besarnya tidak meninggalkan Starfield ini. Dengan kata lain, berada di Starfield yang sama, kakekmu mungkin telah tiba di alam atas yang sama dengan Grandmaster Kai Hong. Yang paling penting adalah, meskipun ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama-nama yang sama, tapi berapa banyak yang mampu menjadi ahli tingkat bela diri di masa muda mereka? Seseorang seperti pemuda itu benar-benar individu yang menakjubkan. Karena itulah, dia cocok dengan citra kakekmu, ucap si ratu menganalisis. Sebenarnya, baik Chu Feng maupun si ratu tidak tahu usia kakek Chu Feng. Namun mereka berdua merasa, bahwa hanya kakeknya yang paling cocok dengan kejeniusan luar biasa itu, yang muncul 10.000 tahun yang lalu dengan nama Chu Hanxian. Ayahku menyatakan bahwa, kakekku memiliki kekuatan untuk membuat Chu Heavenly Clan kami menjadi penguasa Starfield kita. Baru setelah dia memasuki Starfield lain, semua kontak dengannya menghilang. Aku merasa bahwa orang yang mengalahkan Grandmaster Kai Hong, kemungkinan besar adalah kakekku. Bahkan jika orang itu bukan kakek aku, tapi aku merasa bahwa kakek aku akan memiliki kekuatan yang setara dengan individu itu selama masa mudanya. Selain itu, ayah aku tidak akan memberikan penilaian yang tinggi terhadap kakek aku, kata Chu Feng dengan sangat emosional.
Di masa lalu, Chu Feng hanya merasa bahwa kakeknya sangat kuat. Namun demikian, dia tidak pernah benar-benar peduli untuk membayangkan seberapa kuat kakeknya. Namun sekarang, setelah melihat pengalaman Grandmaster Kai Hong, dia benar-benar menyadari betapa hebatnya jenius surgawi yang sebenarnya, dan betapa luar biasanya jenius tingkat iblis di era sebenarnya. Untuk dapat mengalahkan ahli tingkat martial immortal di masa mudanya, bahkan jika orang itu bukan martial immortal, dia pasti akan menjadi puncak heavenly immortal. Berpikir tentang itu, meskipun Chu Feng berhasil bergerak tanpa hambatan di 9 provinsi benua di masa mudanya, tapi tingkat kultivasi apa yang dia miliki? Perbedaan antara kultivasi yang dimilikinya saat itu, ini mirip dengan setetes air dan lautan luas jika dibandingkan dengan martial immortal. Perbedaan di antara mereka begitu besar, sehingga mereka tidak mungkin didiskusikan satu sama lain. Melihatnya seperti ini, Chu Feng tidak memenuhi reputasinya sebagai jenius sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena jika dibandingkan dengan para jenius sejati, dia benar-benar terlalu kurang. Tampaknya setelah Grandmaster Kai Hong dikalahkan oleh Chu Hanxian itu, hatinya menerima kemunduran. Sangat disayangkan, Grandmaster Kai Hong sebenarnya juga seorang jenius yang sangat berbakat. Sangat disayangkan bahwa dia menemukan seorang jenius tingkat iblis sejati, kata Zhao Hong dengan napas sedih. Alasan Zhao Hong menyatakan itu adalah, karena diagram pembentukan formasi itu masih berubah. Beberapa ratus tahun berlalu dalam sekejap. Namun dalam beberapa ratus tahun itu, Grandmaster Kai Hong tidak membuat kemajuan sama sekali. Tidak hanya dengan kultivasinya, ia tidak membuat kemajuan bahkan dalam keahliannya, yaitu teknik formasi spiritualnya. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Dengan demikian, bukan hanya Zhao Hong yang berpikir seperti itu, Chu Feng, Wang Qiang, dan si Ratu juga berpikir itu adalah masalahnya. Dengan kekalahan itu, ego Grandmaster Kai Hong telah digagalkan. Karena itulah, ia mulai memiliki simpul yang tak terselesaikan di dalam hatinya. Dia tidak bisa keluar dari lubang tempat dia terjatuh. Dan pada akhirnya, dia akhirnya kehilangan prospek masa depannya. Menakutkan, terlalu menakutkan, ini benar-benar menakutkan. Laki-laki muda itu, terlepas dari seberapa berbakatnya dia, bahkan jika dia mampu menumbuhkan tepat setelah dilahirkan, dia akan memiliki paling-paling hanya diolah selama lebih dari 12 tahun. Orang yang hanya berkultivasi selama lebih dari selusin tahun, dia benar-benar mengalahkan seseorang yang telah berkultivasi lebih dari 20.000 tahun. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin ada monster seperti di dunia ini? Dunia ini terlalu menakutkan. Itu memiliki semua jenis keberadaan. Dengan tingkat keberadaan iblis seperti dia di sekitarnya, bagaimana mungkin kita bisa hidup di dunia ini? Wang Qiang berkata dengan emosional. Dia merasa sangat sedih pada saat itu. Dia telah menyadari bahwa, jika bakatnya dibandingkan dengan karakter tingkat iblis yang sebenarnya, itu masih jauh lebih rendah. Chi Grandmaster Kai Hong telah jatuh. Zhao Hong menatap diagram pembentukan formasi dan mendesah lagi. Lebih dari 1000 tahun setelah Grandmaster Kai Hong dikalahkan oleh Chu Hanxian, ia mencapai batas umurnya. Tidak seperti orang lain, dia tidak repot-repot mengikuti pelatihan tertutup atau menemukan metode untuk memperpanjang umurnya. Sebagai gantinya, dia diam-diam kembali ke 100 Refinements Ordinary Realm. Kembalinya begitu halus, sehingga tidak ada yang tahu bahwa orang yang pernah mengguncang seluruh alam biasa 100 perbaikan di masa lalunya, kini telah kembali. Selanjutnya, tidak ada yang tahu bahwa ahli tingkat surgawi immortal dari saat itu telah menjadi martial immortal. Tidak ada yang tahu bahwa spiritualis dunia jubah-jubah abadi tanda naga dari masa lalu itu, kini telah menjadi spiritualis dunia jubah dewa. Sama seperti itu, Grandmaster Kai Hong diam-diam kembali. Meskipun prestasinya telah berubah menjadi legenda, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Dan bahkan, dia tidak repot-repot bertemu teman lamanya. Sebagai gantinya, ia tiba di gundukan makam yang sangat terpencil ini, dan mengatur sisa-sisa di sini untuk diam-diam menunggu kematiannya. Sama seperti itu, tirai jatuh pada legenda generasi. Namun berbeda dari apa yang orang-orang di alam biasa 100 Refinements ketahui, Grandmaster Kai Hong tidak mati 30.000 tahun yang lalu. Namun sebaliknya, ia telah mati sekitar 10.000 tahun yang lalu. Orang-orang yang telah dibawa kepada aku oleh takdir. Semua yang aku pelajari dalam hidup aku, itu semua ada di sini. Itu akan dibagikan dengan kamu bertiga.
Tepat pada saat itu, pria tua itu tiba-tiba berbicara. Saat dia berbicara, diagram pembentukan formasi yang terus berubah dan tersebar. Itu berubah menjadi 3 sinar cahaya yang melesat ke arah Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Bas bas bas. Begitu cahaya memasuki tubuh mereka, Chu Feng dan yang lainnya segera menutup mata mereka. Dan kemudian, warna kulit mereka mulai berubah. Setelah kira-kira 4 jam berlalu, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong membuka mata mereka secara bersamaan. Pada saat itu, mereka bertiga mengungkapkan ekspresi gembira. Terima kasih Grandmaster Kai Hong, ucap mereka bertiga. Setelah itu, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong saling memandang. Dengan persetujuan diam-diam, mereka bertiga berlutut ke tanah dan dengan hormat membungkuk kepada lelaki tua itu. Pada saat itu, mereka sangat yakin bahwa orang tua ini adalah Grandmaster Kai Hong. Adapun alasan mengapa mereka bertiga begitu ceria, dan bahkan berlutut dan membungkuk kepada Grandmaster Kai Hong untuk mengucapkan terima kasih, itu karena 3 sinar cahaya dari sebelumnya adalah warisan Grandmaster Kai Hong. Grandmaster Kai Hong telah membagi teknik formasi yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya menjadi 3, dan memberikannya masing-masing kepada Chu Feng, Wang Qiang, dan juga Zhao Hong. Selain menjadi sangat berbakat, Grandmaster Kai Hong sebenarnya juga merupakan individu yang sangat beruntung. Itulah alasannya, mengapa dia berhasil mencapai prestasi besar di masa hidupnya. Dia telah menemukan banyak sekali peluang, dan mendapatkan warisan dari banyak ahli seniornya. Itu sangat penting dalam bagaimana Grandmaster Kai Hong berhasil mendapatkan posisi dan statusnya nanti. Dan sekarang, Grandmaster Kai Hong telah membagi semua teknik formasi yang telah dia pelajari dalam hidupnya beserta pengalamannya menjadi 3 bagian, dan memberikannya kepada Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Dengan demikian, ini tentu saja merupakan keuntungan besar bagi Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Bas-bas. Sementara Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong dengan hormat berlutut dan membungkuk pada Grandmaster Kai Hong, tubuh Grandmaster Kai Hong mulai tiba-tiba berubah. Tubuhnya mulai hancur, dan berubah menjadi banyak cahaya seperti kunang-kunang. Dan kemudian, tubuh cahaya menyatu bersama dan berubah menjadi peti mati. Itu adalah peti mati yang sangat biasa. Dengan demikian, menggunakan kemampuan sederhana, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong dapat mengatakan bahwa ada kerangka tergeletak di peti mati. Kerangka itu benar-benar tidak rusak, dan berkedip-kedip dengan cahaya. Itu adalah harta karun. Setelah semua, itu adalah sisa-sisa Grandmaster Kai Hong, sisa-sisa ahli tingkat marsial immortal. Wow, energi sumbernya utuh. Chu Feng, jika aku menyaring energi sumbernya, kultivasi aku pasti akan meningkat banyak, ucap si ratu. Melihat Grandmaster Kai Hong masih ada, si ratu mulai menelan ludahnya dengan cara rakus. Penampilannya benar-benar menggemaskan. Ratu, aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu melahap sumber energi Grandmaster Kai Hong. Kalau tidak, aku akan menjadi individu yang tidak benar dan tidak adil, kata Chu Feng dengan pelan kepada si ratu. Aku tahu itu. Itulah sebabnya aku hanya mengatakannya. Karena bagaimanapun, bukan hanya kamu yang akan menolak untuk mengizinkan aku menyerap energi sumber, bahkan Zhao Hong dan penggagap itu kemungkinannya tidak akan mengizinkan aku untuk menyerap energi sumber juga. Jika kamu secara paksa mengizinkan aku untuk menyerap energi sumber Grandmaster Kai Hong, kamu kemungkinan besar akan dipandang rendah oleh mereka berdua. Meskipun ratu ini ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat, tapi aku tidak ingin kamu dipandang rendah oleh teman-teman kamu, kata si ratu. Ratu, aku benar-benar masuk akal, kata Chu Feng sambil tersenyum. Cih, ratu segera melengkungkan bibirnya. Dan kemudian, dia menutup matanya. Tampaknya dia tidak berani melihat mayat Grandmaster Kai Hong lagi. Chu Feng, Grandmaster Kai Hong telah membagi teknik formasi yang telah dia pelajari dalam hidupnya menjadi 3. Aku pikir teknik formasi yang kami dapatkan, itu pasti berbeda-beda, kata Zhao Hong. Tidakkah kita akan tahu, apakah mereka sama atau tidak jika kita membandingkannya? Ucap Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia menjabarkan diagram pembentukan formasi di langit. Apa yang dia uraikan adalah formasi pembantaian dengan kekuatan yang mengesankan. Aku tidak memiliki pembentukan roh itu, kata Zhao Hong. Aku juga tidak, kata Chu Feng. Lalu, apakah kalian berdua memiliki pembentukan formasi ini? Ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia juga menguraikan diagram pembentukan formasi.
Tidak, jawab Wang Qiang dan Zhao Hong sambil menggelengkan kepala mereka. Dalam hal itu, kelihatannya Grandmaster Kai Hong benar-benar memecah formasi spiritual yang dia pelajari dalam hidupnya menjadi 3, dan memberikannya masing-masing kepada kita bertiga. Dengan demikian, kita mungkin memiliki semua memahami formasi spiritual yang berbeda, kata Chu Feng. Lelaki tua itu benar-benar tidak baik, ucap Wang Qiang sambil mengerutkan bibirnya. Baik Chu Feng maupun Zhao Hong, keduanya memahami niat Wang Qiang. Semua orang memiliki hati yang egois. Ini terutama berlaku untuk barang-barang berharga, dan mereka semua tidak mau membaginya dengan orang lain. Bagi para spiritualis dunia, warisan Grandmaster Kai Hong sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada kehidupan mereka sendiri. Jika 3 orang yang berdiri di sini bukan Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong, melainkan 3 individu yang egois, ketiga orang itu pasti tidak akan berbagi formasi spiritual yang telah mereka peroleh dari warisan Grandmaster Kai Hong satu sama lain. Dengan kata lain, warisan Grandmaster Kai Hong tidak akan bisa diteruskan secara lengkap. Namun terbukti, bahwa Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong bukan individu yang egois. Dengan demikian, selama mereka bertiga berbagi satu sama lain bentukan formasi yang mereka peroleh, dan mereka semua bisa mendapatkan warisan lengkap Grandmaster Kai Hong. Ini bisa dianggap sebagai cobaan juga. Ini adalah cobaan yang paling sulit bagi orang lain, dan cobaan dari hati seseorang. Hanya saja untuk kita bertiga, cobaan ini sama sekali bukan masalah, kata Zhao Hong. Dia sangat percaya diri ketika mengucapkan kata-kata itu. Tidak hanya dia percaya diri, tapi dia juga percaya pada Chu Feng dan Wang Qiang. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, dia percaya bahwa Chu Feng dan Wang Qiang bersedia untuk berbagi formasi spirituk yang telah mereka peroleh dengannya. Istriku, dalam kasus itu, kamu mengatakan bahwa kamu bersedia untuk berbagi formasi spiritual yang kamu peroleh. Wang Qiang bertanya dengan tawa nakal. Suamiku, apakah kamu bersedia? Tanya Zhao Hong dengan senyum nakal di wajahnya. Tentu saja aku bersedia, kata Wang Qiang sambil menepuk dadanya. Chu Feng, bagaimana denganmu? Zhao Hong berbalik untuk bertanya pada Chu Feng. Hehehe, Chu Feng tidak menjawab, namun sebaliknya, dia malah tertawa kecil. Kemudian, lengannya mulai bergerak saat ia mulai menggambar garis besar di langit. Dengan teknik yang indah, Chu Feng mulai menguraikan satu diagram pembentukan formasi yang indah satu demi satu. Hanya dalam sekejap, Chu Feng telah berhasil menguraikan beberapa puluh diagram pembentukan formasi. Chu Feng tidak menjawab Zhao Hong dengan kata-kata. Tapi sebaliknya, dia menjawabnya dengan tindakannya. Ekspresi Zhao Hong berubah setelah melihat tindakan Chu Feng. Itu dapat dilihat bahwa dia sangat mengagumi tindakan Chu Feng. Kemudian, dia berkata kepada Wang Qiang. Suamiku, giliranmu, ucap Zhao Hong. Istriku, wanita lebih dulu, kata Wang Qiang dengan tawa nakal. Suamiku, dalam hal menjadi besar, saudaramu ini jauh lebih baik daripada kamu. Zhao Hong mengejek Wang Qiang. Tidak, aku tidak kekurangan kebaikan. Lebih tepatnya, aku menunjukkan etiket aku. Istriku, silahkan, kata Wang Qiang dengan ekspresi tak tahu malu. Sebagai individu yang berkulit tebal dan tak tahu malu, bagaimana mungkin Wang Qiang bisa diombang-ambingkan oleh ejekan Zhao Hong? Aku akan membagikan warisan Grandmaster Kai Hong tanpa menahan apapun. Jika kamu tidak berani membagikan milik kamu, aku akan mencabik-cabik kamu hidup-hidup. Zhao Hong dengan kejam mengancam Wang Qiang. Kemudian seperti Chu Feng, dia mulai menguraikan diagram pembentukan formasi di aula istana yang luas ini. Setelah Zhao Hong mulai menguraikan diagram pembentukan formasinya, Wang Qiang juga mulai menguraikan diagram pembentukan formasinya untuk dibagikan dengan Chu Feng dan Zhao Hong. Sebenarnya, formasi spiritual yang ditinggalkan Grandmaster Kai Hong sangat luar biasa. Bagi orang awam, mereka akan sangat sulit untuk dipelajari. Namun untuk Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong, mereka adalah semua orang yang telah mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong. Jadi, selama yang lain mau berbagi, maka mereka akan dapat mempelajarinya dengan mudah. Dengan demikian, setelah mereka bertiga berbagi formasi spiritual mereka tanpa menahan, mereka bertiga berhasil mendapatkan warisan lengkap dari Grandmaster Kai Hong. Hahaha, ini bagus sekali. Meskipun ada banyak formasi spiritual yang tidak dapat atur, tapi setidaknya kita tahu cara mengaturnya sekarang.
Kemungkinannya tidak akan ada lagi orang di alam biasa 100 refinements, yang akan cocok dengan kita dalam hal teknik formasi spiritual, ucap Wang Qiang yang memiliki ekspresi yang sangat bahagia. Alasan untuk itu adalah, karena warisan lengkap Grandmaster Kai Hong benar-benar dapat dianggap mengejutkan secara universal. Ini terutama berlaku untuk formasi pembantaian dan formasi defensif, dan mereka semua juga sangat kuat. Ketika digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, mereka akan mengungkapkan kekuatan luar biasa. Tidak heran Grandmaster Kai Hong bisa terkalahkan begitu lama, itu hanya menggunakan teknik formasi spiritual untuk bertarung. Ayo pergi, karena kita sudah mendapatkan warisan, tidak perlu bagi kita untuk tinggal di sini lagi, kata Zhao Hong. Tunggu sebentar, kata Chu Feng. Ada apa? Tanya Zhao Hong. Orang-orang di luar, meskipun mereka semua berasal dari akademi yang terbuka dan jujur, klan dan sekte, tapi mereka bukanlah individu yang baik. Mungkin mereka tidak terlalu peduli dengan warisan Grandmaster Kai Hong. Namun untuk apa yang disebut harta, mereka pasti akan dipenuhi dengan harapan. Faktanya bahwa mereka belum berhasil mencapai tempat ini, itu berarti mereka pasti akan berpikir bahwa kita bertiga telah memperoleh harta yang sangat besar. Dan kemungkinannya, mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah, kata Chu Feng. Terus, yang terkuat di antara mereka hanyalah Martial Ancestors Puncak, dan kami memiliki perlindungan raksasa kristal. Bagaimana mungkin kita takut pada mereka? Zhao Hong berkata dengan sikap tidak setuju. Sementara raksasa kristal itu kuat, tapi tetap saja mereka terbentuk dengan formasi spiritual. Adapun orang-orang di luar, mereka semua adalah monster tua yang telah berlatih setidaknya 10.000 tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Aku takut pengalaman pertempuran yang mereka miliki bukanlah hal yang bisa dibandingkan dengan raksasa kristal itu. Lebih jauh lagi, apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa setelah kami memperoleh warisan Grandmaster Kai Hong, setelah gambar Grandmaster Kai Hong kembali ke peti matinya, raksasa kristal kami semakin lemah, dan bahkan jubah kita pun berubah. Kata Chu Feng. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu memang terjadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Qiang dan Zhao Hong terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Mereka menemukan bahwa raksasa kristal mereka memang lemah, dan bahwa jubah mereka yang memungkinkan mereka untuk menghindari berbagai perangkap dan mekanisme juga berubah. Jika ini terus berlanjut, baik raksasa kristal dan jubahnya akan memiliki hasil yang sama. Itu artinya, mereka akan menghilang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.